saudara kesehatan, kekuatan, bukan karena gagah saya dan saudara-saudara, melainkan ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sebab itu kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih kepadamu, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami berkata terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini, kami rindu membalas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kami rindu membalas lewat pujian kami, penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu. Boleh Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Sebelum kami memulaikan ibadah kami berdoa bagi setiap pelayanan yang ada Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, urapi mereka semua agar mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan kami semua yang hadir boleh diberkati dengan pujian kami, penyembahan kami, terutama firman yang akan kami dengar. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan dulu saudara-saudara. Saudara, pagi hari ini ada sukacita saudara. Kurang saudara, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan memberikan saya dan saudara kesehatan. Sebab itu kita berkumpul di tempat ini, biarlah kita mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sukacita dari surga. Amin. Haleluya. Kita mau terima sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kasihnya
masih mau memuji Tuhan. Nama Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Saudara yang sudah tidak kuat untuk berdiri tidak apa-apa. Berdiri saja. Yang masih muda tetap berdiri memuji. Haleluya. Haleluya.
memuji Tuhan. Kita diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Sebab itu kita memuji Tuhan, saudara. Kalau kita sudah tidak punya nafas, kita sudah meninggal, kita tidak sempat lagi untuk memuji Tuhan. Sebab itu diberikan kesempatan kita pada pagi hari ini, biarlah kita memuji Tuhan. Serukan namanya, haleluya. Tuhan itu Maha Esa, haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Seruhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Berluar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan,
saya dan saudara-saudara. Sebab itu kita mau tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mengasihi saya dan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita kalau mau bergaul karib dengan Tuhan, kita akan pasti merasakan indah bersama dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kita akan merasakan kedamaian. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya masuk. Ya malam masuk. Ya malam masuk. Amin. Haleluya. Terima kasih. Amin.
dari suasana ketika kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Tidak ada suasana yang lebih mulia dari ketika kami ya Tuhan Yesus melekat dengan Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah ya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan membawa kami lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa semuanya ya Tuhan bagaikan dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya ya Bapa, hati kami rindu persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik ya Bapa, tanah yang subur. Ketika benih kebenaran firman-Mu hadir dalam hati kami ya Bapa, boleh bertumbuh ya Tuhan, boleh berkembang, boleh berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan urapi kami semuanya, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah tidak ada celah bagi si iblis untuk mengambil benih kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa, hanya dengan pengurapan dari kuasa Roh Kudus-Mu saja kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan, dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya, sehat semuanya ya. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan yang tidak menarik kasih dan setianya. Tuhan yang tidak menarik kasih dan setianya. Haleluya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang konsisten. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang stabil. Sedangkan manusia ya pada umumnya itu labil, saudara. Ya, manusia itu labil, seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ada satu perikop yang sangat panjang. Perikop ini berisi 67 ayat. Jadi kalau dibaca semuanya saudara cukup panjang ya. Jadi saya nanti akan menceritakan keseluruhannya dan kita akan membaca beberapa bagian ayat saja. Sebab kalau ini dibahas semuanya ya saudara akan melewati ya jam-jam kegiatan kita. Sebab itu kita akan gunakan waktu dengan efektif. Amin saudara. Iya. Tema firman Tuhan atau judul perikopnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Ya, Ribka dipinang bagi Ishak. Tapi dari sisi teologisnya saya tadi sudah sampaikan bahwa Tuhan itu tidak menarik kasih dan setianya. Artinya dalam bahasa sehari-hari Tuhan itu tidak pernah menjilat kembali ludahnya, saudara ya, ludahnya itu istilah mudanya. Tapi dari istilah teologisnya seperti yang akan kita bahas, yaitu tema yang sudah saya sebutkan tadi ya. Mari kita akan baca di ayat yang ke-27. Kita baca Kejadian 24 ayat yang 27 secara bersama-sama
dan kita aminkan ayat ini ya. Ya. 2, 3 mulai. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Kita baca dengan suara yang nyaring kembali, saudara ya. Mari, 2, 3 mulai. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara Tuanku ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, di sana ada kata yang penting selain kasih-Nya dan setianya, yaitu tidak menarik kembali. Ya, kata menarik kembali, ya, itu juga berarti menolak. Ya, jadi kata menarik itu juga berarti menolak. Ya. Kata menarik juga berarti kembali. Ya, menarik itu kembali. Ya. Kata menarik juga berarti labil, saudara. Dan dari bahasa Ibrani-nya adalah azab. Apa saudara? Azab. Kata menarik itu azab. Memang ada ya, sering kita dengar film-film sinetron mungkin ya, yang azab seorang yang apa saudara, saya kurang mengikuti sinetron ya, pokoknya ada orang yang tidak taat kepada satu aturan lalu dia kena azab, begitu ya saudara ya, intinya begitu dari bahasa saudara kita sebelah. Ya, tapi rupanya saya memahami berbeda artinya. Dari bahasa Ibrani dengan bahasa saudara kita ada perbedaan. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani, azab itu berarti menarik. Azab itu berarti berubah, ya, berubah arah, berubah keputusan, berubah dari sikap A kembali ke sikap yang Z, mungkin berubah, ya. Azab dalam bahasa Ibrani seperti itu, saudara. Ya, jadi bukan hukuman. Ya, saya tidak menyalahkan arti kata dari saudara kita, itu memang arti dari mereka, saudara. Tapi ini kita membahas tentang bagaimana Tuhan itu tidak menarik kembali kasih dan setianya. Saudara, Abraham itu adalah orang yang dipanggil keluar dari tanah Ur-Kasdim atau Mesopotamia. Itu adalah tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang indah. Saat ini disebut negara Irak, saudara. Ya, Mesopotamia atau Ur-Kasdim itu negara Irak. Abraham dipanggil dari sana untuk keluar menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu singkat cerita, Abraham sudah kaya di tempat yang Tuhan janjikan, di tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan sudah janjikan anak, Tuhan berikan anak, ya, dari Sarah, yaitu Ishak. Ketika Sarah sudah mulai tua, matilah Sarah, meninggal Sarah. Disitulah Ishak berduka cita, ya, tidak ada anak yang kehilangan ibunya, lalu dia sorak-sorai, "Ure, ya, ure, aku senang." Tidak ada sesuatu, berduka cita Ishak ini. Lalu Abraham berpikir Ishak sedang berkabung. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, Tuhan menjanjikan satu keturunan bangsa yang besar kepadaku. Lalu Abraham panggil itu hambanya yang paling tua, ya, namanya Eliezer. Saudara, dipanggil, "Hambaku, ya, berjanjilah kepadaku
bersumpahlah kepadaku supaya kamu pergi ke tanah Bapakku. Berarti kemana saudara? Tanah Ur Kasdim. Balik lagi pulang kampung. Hambaku, kamu pulang kampung. Ya. Ambillah seorang perempuan bagi anakku Ishak untuk dijadikan istri. Nah, ini kisahnya begitu saudara. Jadi Abraham tidak ikut melamar calon daripada Ishak. Ya. Pergilah hambanya ini kasih Tuhan. Ya. Dengan tanggung jawab penuh, dengan sumpah kepada tuannya Abraham, ya, dengan kesetiaan sebagai hamba, Eliasar ini berangkat dengan 10 unta. Ya. Pada waktu itu belum ada kendaraan roda 4, saudara. Yang ada adalah kendaraan kaki 4. Ya. Pada waktu itu kalau satu keluarga, seseorang punya unta, punya keledai, punya kuda, punya kambing domba, itu adalah orang apa? Tajir. Ya, orang kaya. Membawa 10 unta dengan muatan penuh barang-barang mewah, saudara. Hamba ini pergi pulang kampung, kampungnya Abraham. Sungguh Tuhan, melamar saja bawa 10 mobil, saudara. Ya, muatannya penuh dengan barang-barang mewah, emas-emasan, kain yang mahal-mahal. Diceritakan sungguh Tuhan, itu muatan penuh sekali. Saudara, pemikiran Abraham bukan hanya sekedar supaya Ishak mendapatkan istri, saudara. Bukan hanya sekedar itu. Jadi ini kisah bukan hanya sekedar meminang saja Ribka, saudara. Tidak. Ya. Abraham memandang jauh ke depan. Nanti akan saya tunjukkan sampai mana iman Abraham ini. Ketika dia memikirkan istri Ishak, pendamping buat Ishak, itu sampai di mana pemikiran iman Abraham itu, saudara, secara rohani. Ya, secara jasmani, kalau saya dulu dengar guru sekolah minggu mengajar, ya saudara, ya, saya mendapatkan pengertian rohani. Tapi belum sampai kepada satu pengertian tertentu, ya saudara, yang seperti kita akan terima saat pagi hari ini. Sungguh kasih Tuhan, Ishak, ya, dengan setia, dengan taat, dia tidak berkata, "Bapak, aku ikut dong, supaya aku tahu wajahnya calon istriku. Bapak, aku harus ikut." Saudara, ini adalah cara-cara zaman dahulu, ya. Cara-cara zaman dahulu, salah satunya yang dipakai Abraham. Nanti yang dipakai Yakub berbeda lagi, ya. Yakub pergi ke rumah pamannya Laban, beda lagi, menjadi hamba untuk mendapatkan seorang istri, ya, beda lagi, saudara. Ini salah satu cara, ya, yang dipakai oleh orang Yahudi untuk menjaga kekudusan, ya, untuk menjaga kekudusan, ya. Mudahnya kalau sekarang ini saudara kita, saudara, tanpa ketemu terlebih dahulu, ya, hanya sekali ketemu langsung ditetapkan kapan nikah. Ya, ada istilah saudara kita begitu, ya saudara. Apa istilahnya? Apa, saudara? Ketemu langsung, iya, dijodohin. Apa namanya? Betul. Ya. Nah, ada yang lebih paham dari saya. Saya sering dengar itu, tapi ketika diperlukan lupa namanya. Ya, betul. Ya, taruh. Ya. Abraham berpikir ini adalah keturunan generasi Tuhan. Ya, harus kudus.
Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat betapa hebatnya seorang hamba. Tadi Ishak begitu saudara ya, dia tidak melawan Abraham. Bahwa bapaknya menetapkan dengan cara seperti itu, Ishak patuh, Ishak taat saudara. Dan kita lihat dari sisi seorang hamba, ya, doanya luar biasa saudara kasih Tuhan. Ya, ini hamba ini memiliki kesempatan untuk meleset dari sasaran perintah tuannya saudara. Membawa 10 unta dengan muatan emas dan barang-barang yang mewah. Itu kalau hamba tidak setia saudara Tuhan, bisa meleset, betul tidak? Ya, wah, kalau aku langsung berbelok dari tujuanku, ya, aku bisa langsung kaya. Ya, dengan 10 unta, ternak unta, dengan barang-barang yang berharga ini, aku bisa langsung kaya. Aku tidak perlu sampai ke Mesopotamia. Ya, sudah saja. Ya, aku berbelok ke arah yang lain. Tapi tidak dilakukan oleh hamba Abraham. Dia sesuai dengan sumpahnya. Ya, dia konsisten. Sebagaimana Tuhan konsisten terhadap tuannya Abraham, hamba ini pun konsisten terhadap tuannya Abraham. Jadi dia pegang teguh sumpahnya kepada Abraham. Dia sampai kepada kota, ya, tetapi masih di luar kota. Berhentilah hambanya ini sungguh Tuhan. Ayat yang ke-11 ya, kita baca bersama-sama. Jadi kita tidak akan lari dari Kejadian 24. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. 2, 3. Di sana disujudlah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 14. Ya, kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sungguh kasih Tuhan, ini adalah satu doa, ya, doa yang luar biasa. Biasanya doa yang paling cepat dijawab itu doa apa, saudara? Ya. Pernah tidak kita berdoa langsung dijawab? Ada di depan kita. Doa apa? Doa makan. Amin, sudah ada nasi, ayam, ya. Doa yang paling cepat dijawab. Amin, saudara. Ya, kita berdoa, doa-doa yang lain selain doa makan juga cepat dijawab, saudara. Amin. Ya, doa hamba daripada Abraham ini sangat cepat dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kalau ada anak gadis yang kusuruh memberikan air minum kepadaku, ya, dia memberi air minum kepadaku, lalu dia berkata, biarlah unta-untamu juga akan kuberi minum. Itulah dia. Begitu ya saudara, intinya itu dia anak gadis yang baik yang Tuhan persiapkan bagi tuanku Ishak. Saudara, belum selesai berbicara, kata firman Tuhan di ayat yang ke-15 itu, saudara. Sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka. Saudara, luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan
tidak menarik kembali kasih dan setianya kepada Abraham. Banyak sekali kejadian di dalam kehidupan kita bahwa membuktikan Tuhan itu tidak menarik kembali kasih dan setianya. Amin, saudara. Dalam banyak perkara, berbeda-beda pertolongan Tuhan, berbeda-beda kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan azab ya kepada kita orang-orang percaya. Amin, saudara. Saya kasih Tuhan. Pada waktu ya anak-anak gadis beberapa orang itu datang ke sumur, ya sudah mulai petang hari, saudara, menunjukkan bahwa waktu ini hanya sebentar saja. Mereka ambil air lalu harus kembali lagi. Mengapa demikian? Karena sebentar lagi gelap, sebentar lagi malam. Mereka tidak mau berlama-lama, mereka tidak mau ulur waktu kegiatan mengambil air. Begitu timba penuh isi daripada bejananya, mereka mesti kembali ke rumah untuk keperluan malam hingga besoknya lagi, saudara. Saya kasih Tuhan. Tapi kita lihat ketika hamba ini berkata kepada Ribka, bisakah engkau tolong berikan air kepadaku? Ya. Ribka langsung merespon dengan positif. Ribka tidak berpikir, wah ini sudah sore, kalau aku kasih minum Anda dan rombongan Anda keburu malam. Aku kan perempuan, kami ini perempuan. Ya. Anda bisa ambil sendiri kok air, tinggal nimba, saudara. Ini adalah satu respon yang tulus, ya. Respon yang luar biasa, sifat yang luar biasa, saudara. Gereja Tuhan itu digambarkan perempuan-perempuan. Amin, saudara. Ya, gadis yang bijaksana, ada juga gadis yang ya, gadis yang tidak bijaksana. Halusnya begitu, saudara. Tapi Alkitab katakan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Saudara, Ribka adalah gadis yang bijaksana, merespon dengan baik satu perintah dari Tuhan melalui hamba dari Abraham ini. Tolong beri aku minum. Itu perjalanan bukan perjalanan yang pendek, saudara. Perjalanan itu adalah perjalanan di padang gurun, bukan perjalanan di atasnya dipayungi oleh tumbuh-tumbuhan, saudara. Sepanjang perjalanan, seperti kalau kita perjalanan ke Wanayasa kan sejuk, ke Lembang sejuk, bukan. Jadi benar-benar hamba daripada Abraham ini mengalami kehausan, perlu banget air. Dan Ribka ini menangkap satu kebutuhan daripada rombongan Abraham ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Dia berkata, baiklah, setelah tuanku minum ini ya, sampai kenyang, dikatakan sampai puas, aku akan memberikan minum juga kepada unta-untamu. Saudara, kalau memberi minum manusia, ya satu botol 600 mili itu, saudara, ya sudah sampai terap bahasa Ibraninya, ya, sampai terap, ya. Tapi kalau memberi air minum unta, sungguh Tuhan, ya, saya membaca itu bisa berliter-liter, karena unta itu selain minum disimpan di dalam lambungnya, saudara. Dia juga punya penyimpanan di tempat tertentu bagian tubuhnya itu. Jadi mesti bertimba-timba, saudara, ya. Bertimba-timba. Banyak sekali. Ribka harus menimba air buat 10 unta. Bapak Ibu Tuhan, Ribka tidak pernah berpikir unta ini punya orang, ada urusan apa? Ya. Kalau aku kasih
minum unta ini, waduh, lenganku ini bisa seperti adirai nanti. Kasih Tuhan, cinta kasih, ya, menunjukkan bahwa memang selain Ribka ini memiliki pribadi yang baik, itu menunjukkan bahwa Tuhan menyertai dengan kasih dan setianya. Ya. Perjalanan hamba daripada Abraham ini disertai oleh Tuhan sehingga dipertemukan dengan orang yang tepat. Dalam bisnis kita, saudara, seringkali ditemukan dengan orang-orang yang tepat. Amin. Untuk keluarga kita, seringkali kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya, untuk studi, saudara, ya, harusnya bayar sekian, dipertemukan dengan orang yang tepat, dapat beasiswa. Itu juga berkat Tuhan, saudara, beasiswa itu. Amin. Ya. Ada potongan, baik uang gedung ataupun SPP semesteran, saudara. Banyak sekali Tuhan menyertai kehidupan kita orang percaya, entah kita sadari atau tidak. Saudara Tuhan, hamba ini luar biasa. Setelah dia berdoa dan dijawab oleh Tuhan, dia tidak lekas memuji Ribka. Ribka, kamu adalah gadis yang cantik, yang baik hati, kamu cocok untuk Ishak. Tidak demikian, saudara. Apa yang dia lakukan? Ya. Dia langsung bersujud. Dia mengingat Tuhan Allah Abraham itulah yang menyertai dia, sehingga mempertemukan dengan gadis yang baik ini. Saudara, dia bersujud memuji Tuhan. Di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 yang sudah kita baca tadi, itu adalah ucapan syukur daripada hamba Abraham ini. Saudara, jadi walaupun kita ini mempunyai banyak pertolongan dari orang-orang terdekat kita, dari sahabat kita, dari atasan kita, dari pihak manapun juga, yang utama, saudara, jangan lupa, ya, berlututlah kepada Tuhan, sujudlah menyembah Tuhan. Karena dibalik daripada pertolongan orang-orang yang kita lihat, saudara, itu ada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa Tuhan Allah Abraham. Ya. Ayat yang ke-26 kita akan baca bersama-sama, saudara. 2, 3, mulai. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini harus kita utamakan, saudara. Ya. Setiap kali kita merasakan Tuhan itu menolongku, kita mesti lakukan ini. Terima kasih Tuhan. Ya. Dalam hati juga tidak masalah, saudara. Ya. Kadang-kala kita kalau lakukan hal seperti ini di depan orang yang menolong kita, disangka aneh, saudara. Kita sujud menyembah, kita habis mendapatkan pertolongan, orang yang masih di sini, lalu kita sujud menyembah Tuhan, terima kasih. Ya, kayaknya terlalu lebay kalau untuk orang Indonesia, orang Kristen Indonesia. Ya. Di dalam hati dengan sungguh-sungguh pun kita bisa berlutut, kita bisa menyembah Tuhan. Kadang-kala kita mengalami satu sakit penyakit, ya, misalnya ini hanya contoh, saudara, ya, kita terus ke belakang, ya, sakit perut sehingga kita terus ke belakang. Ya. Kita kan bisa juga, saudara, menyembah Tuhan, ya, di toilet, boleh tidak, saudara? Boleh. Menyembah Tuhan, sujud kepada Tuhan itu
posisi hati, merendahkan hati, saudara, menyadari bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya dan setia-Nya kepada kita semuanya. Itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau boleh dihitung, saudara, Daud itu 7 kali ya menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada pujian lama, saudara, 7 kali dalam seminggu. Saya kira seminggu, dalam sehari Daud benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada saudara kita 5 hari. Boleh. Kita berapa kali? Saya 3 kali, Pak Pendeta. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau datang berkat tengah malam, berarti 4 kali saya memuji Tuhan. Kita tidak terhitung, dimanapun, di jalan kita diloloskan dari sesuatu bahaya, kita berhenti dulu. Terima kasih Tuhan. Ya. Pernah ya kita ya, pada waktu itu ke Bogor ya, dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Devi, siapa lagi? Ekel ya. Saya bawa kendaraan karena sudah mau keluar tol Purbalenyi, saudara, saya mendekat ke truk besar. Mendekat, bukan mendekat mau diserempet tidak, saudara. Artinya mau minggir ke kiri. Dan truk-truk itu kan adanya di sebelah kiri. Saudara kasih Tuhan, ban truk itu ya mengeluarkan isi banyak, saudara, meledak ya. Wah, sangat keras sekali sehingga percikan-percikan pasir dan kerikil-kerikil kecil itu mengenai kendaraan. Wah, saudara Tuhan. Ya. Kalau ada sesuatu yang lepas dari ban itu, karet ban itu, saudara, ya, terlempar ke kaca, wah itu bahaya sekali, saudara. Ya, bisa dilihat di YouTube, ada seorang tukang tambal ban, saudara, sedang isi angin, ya, angin roda truk. Pada saat itu meledak, saudara Tuhan. Ini orang kelempar ke atas lalu jatuh, ya, dan tidak ditunjukkan dia bagaimana kondisinya setelah itu. Saudara Tuhan, itu adalah salah satu, ya, Tuhan itu tidak menarik kasih setianya dalam kehidupan kami. Banyak sekali kalau diceritakan masalah kita diloloskan dari kecelakaan, masalah keluarga kita, masalah pergumulan hidup kita. Tuhan tidak pernah menarik kembali kasih dan setia. Kita mungkin berpikir, Tuhan, bagaimana ini? Situasi zaman begitu luar biasa. Ya. Ingat saja, Tuhan penuh kuasa, Tuhan penuh kasih dan penuh setia, saudara. Dan kasih Tuhan, ya. Lalu hamba ini ditawarin istirahat oleh Ribka. Jadi memang Ribka ini luar biasa, saudara. Ya, hatinya itu luar biasa. Ya. Tuanku, di rumah bapakku ada banyak tempat untuk menginap. Halamannya juga luas untuk parkir onta-onta Anda. Jadi luar biasa. Kita tidak semua baca, saudara. Ya. Begitu luas hatinya.
pintu hatinya itu benar-benar terbuka, sekalipun hamba ini adalah orang asing, saudara. Ya, waduh. Lalu diberikannya gelang emas, diberikanlah anting-anting emas, saudara. Nah, ini sebenarnya Ribka tidak pernah berpikir ketika dia mau kasih air minum kepada hamba ini, kepada onta-onta ini, dia tidak pernah berpikir bahwa yang dimuat di unta itu akan diberikan kepada Ribka. Tidak, sesungguhnya ketulusan hati Ribka ya membuahkan semuanya itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa seluruh muatan yang ada di unta itu untuk Ribka dan untuk keluarganya. Kecuali sudah di WA terlebih dahulu, ya Ribka nanti akan datang, ya keluarga dari utusan keluarga dari Abraham akan datang membawa muatan 10 unta, semuanya itu untuk kamu. Nah, Ribka bisa kasih air minum, ya air teh, maca dan macam-macam. Maca dari Tokyo, dari Jepang. Ya. Tidak, Ribka tidak diberitahu. Hanya oleh karena gerakan Roh Kudus, Ribka itu melakukan semuanya itu dengan ketulusan hati. Ya. Begitu sampai ya 10 unta itu parkir, saudara, hamba Abraham ini ngomong kepada keluarganya bahwa saya diutus oleh tuanku Abraham. Ya, mereka sudah kenal. Nahor itu ada keluarganya Abraham. Mereka sudah kenal, saudara. Kalau kenal. Oh, ternyata ya, Anda utusan dari tuanku Abraham. Diceritakanlah semuanya. Kerinduan Abraham ingin mengambil seorang menantu dari kampung Abraham sendiri, tidak mau dari luar. Ini saudara, keteguhan Abraham itu mengambil menantu yang seiman. Amin, saudara. Mengambil generasi yang dikuduskan oleh Tuhan, tidak sembarangan, saudara. Saya juga punya anak yang masih SMA. Setiap hari kami berdoa, ya. Suami istri berdoa, Tuhan, walaupun masih jauh, saudara, ya, tapi tidak boleh anggap itu masih jauh, supaya Tuhan mempersiapkan. Saya yakin itu adalah doa orang tua semuanya di tempat ini, supaya anak-anaknya mendapatkan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, benar. Inti ceritanya, keluarga Ribka menyetujui. Walaupun tadinya mau tahan 10 hari, saudara, tunggu dulu 10 hari. Mau dilihat dulu, mau dicek dulu, mungkin mau di-recheck ke Abraham, benar tidak ini, ya, utusan daripada Abraham ini. Takutnya nanti dibawa lari lagi. Ya. Ribka kan orangnya rupawan, elok rupanya, cantik. Tapi hamba ini meyakinkan keluarganya, janganlah membuat tuanku Abraham menunggu terlalu lama. Intinya begitu, percayalah kepada kami. Lalu ditanya, Ribka, bagaimana? Kamu mau ikut menuju calonmu, ke rumah calonmu? Saudara ya, memakai bahasa yang gampang. Kamu mau? Jawaban Ribka, mau. Saudara, ya, Ribka belum tahu Ishak itu modelnya seperti apa, saudara. Ya, belum tahu. Ya. Ribka memang sudah dibimbing oleh kasih dan setia. Jadi saudara Tuhan, semua kisah ini adalah kisah yang disertai oleh kasih dan setia Tuhan. Semua seakan-akan lancar semuanya.
Jadi hidup Bapak Ibu, walaupun ada kerikil-kerikil, ada tanjakan ya yang berat dihadapi, ingatlah semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan, karena Dialah pemilik kasih dan setia itu. Ribka, singkat cerita, ya barangnya semuanya diturunkan, saudara, ya diturunkan semuanya, tidak ada yang disisakan, diselipkan sama hambanya Abraham. Oh ini jangan, ini kalung emasnya lumayan, sekarang 1 gram 3 juta. Semuanya diturunkan. Jadi ini cerita, saudara, benar-benar clear. Tidak ada satupun yang menyeleweng, tidak ada satupun yang tersesat, tidak ada satupun yang melakukan dosa. 67 ayat ini, saudara, semuanya clear, berhasil di mata. Ribka ketika dia di onta, saudara, naik onta, saudara, udah mau sampai, dia lihat Ishak, tanya, Tuanku, siapakah itu pemuda? Ribka sudah penasaran, saudara. Wah, jangan-jangan ini pemuda itu ya. Ini dia Arjuna yang kunantikan ya. Itu adalah Ishak, Tuhanku. Itu adalah calon daripada Anda. Wah ya. Singkat cerita, diberkatilah mereka. Saudara Tuhan, apakah ini kisah hanya sekedar seperti ini saja, lalu mereka menikah, punya anak, Esau dan Yakub? Tidak, saudara. Kalau kita lihat di Injil Matius ayat 1 sampai 21, saudara Tuhan, ya, itu adalah benih yang luar biasa. Silsilah Yesus Kristus ada dalam jalur itu. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan, dan seterusnya, saudara Tuhan. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau Abraham ngomong ke hambanya, hambaku, pergi kemana saja, yang penting ada perempuan cantik, tarik untuk istri Ishak. Silsilah itu bisa jadi, saudara, udah orang Filistin kayak orang mana, kayak pokoknya kelihatan cantik, bening, sawet. Saudara, hati-hati, pemuda-pemuda, jangan hanya cari yang bening. Amin. Amin, saudara. Pokoknya yang penting aja. Pokoknya asal aja, jangan susah. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan adalah generasi ilahi. Mesti pilih orang-orang yang seiman di dalamnya. Amin, saudara. Supaya tidak menyesal, ya, supaya tidak menyesal. Saudara kasih Tuhan, luar biasa bahwa dari Abraham, Ishak sampai ke Yesus Kristus. Lalu Yesus memberikan benihnya sehingga lahirlah jemaat-jemaat itu. Kita semuanya itu benihnya daripada tadi, saudara. Ya. Ribka dipinang bagi Ishak, benihnya sampai kepada kita. Amin. Orang-orang rohani. Ya. Apakah kita yakin, saudara, kita ini adalah keturunan daripada Yesus Kristus? Belum yakin, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Ini ayat spontan, saudara, supaya kita lebih yakin lagi bahwa kita ini adalah keturunan ilahi. Kita baca bersama-sama, ya, saudara.
1 Petrus 1 ayat 23 mulai. Karena kamu mari kita baca bersama-sama bentar ya. 1 Petrus 1 ayat 23 mulai. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Benih kita ini dari firman Allah. Firman Allah itu siapa, saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Lalu ayat yang ke-12, firman itu telah menjadi manusia. Jadi kita dilahirkan oleh firman Allah yang telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara, dari Abraham sampai Yesus Kristus 14 keturunan kali 3. Lalu dari Yesus Kristus sampai ke gerejanya, lahirlah kita, orang-orang gereja eklesia. Wah, Abraham begitu jauh pandangan imannya, saudara. Begitu jauh. Tuhan yang tidak menarik kembali kasih dan setia. Ditunjukkan kasih setia. Orang-orang diselamatkan. Keturunan Abraham semuanya adalah keturunan-keturunan yang hebat, yang luar biasa. Keturunan raja-raja, keturunan imam-imam, imamat yang rajani yang adalah kita semuanya. Amin, dikasihi Tuhan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menunjukkan kasih dan setianya. Amin. Itu firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Opi yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar kita boleh menjadi seperti Ribka, pribadi yang baik. Ia suka memberi dan dia bisa suka berkorban. Nah, sebab itu biarlah kita boleh menjadi pribadi yang baik dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Anugerah terindah. Amin Tuhan. Hatiku Tuhan
Yesus, Tuhan kami yang termanis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena pagi hari menjelang siang ini kami sudah melakukan ibadah kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah dikuatkan oleh firman. Terima kasih buat firman yang sudah menyegarkan kehidupan kami. Firman yang sudah menguatkan kami. Biar dalam keadaan apapun saat ini, dunia yang semakin hari semakin sulit, biarlah kami terus akan menjadi pribadi yang benar-benar menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Biar Yesus boleh berpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, penuhi dia dengan urapan-Mu. Biar hikmat marifat daripada Tuhan sendiri akan senantiasa bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati juga keluarganya, istri, anak-anaknya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah diberkati, saatnya kami akan memberkati Tuhan. Kami akan memberi, biarlah kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Besar kecil yang kami berikan, biarlah semua itu kami beri yang terbaik dengan tulus hati untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan meletakkan korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan.